Dibahas melalui sidang paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA sebagai Undang-Undang Inisiatif DPR. Sidang digelar Kamis 30 Juni 2022 di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin sidang menyebut pembahasan RUU KIA akan jadi pedoman bagi negara agar Indonesia memiliki sumber daya manusia yang unggul sebagai generasi penerus bangsa. Menurut Puan, nantinya DPR akan mulai membahas lebih mendalam dengan melibatkan sejumlah pihak terkait untuk mendapat berbagai masukan. Hari ini baru masuk sebagai undang-undang inisiatif usul dari DPR, kemudian kita akan lakukan sesuai dengan mekanismenya, membuka ruang sebanyak-banyaknya untuk bisa mendapat masukan dari seluruh elemen masyarakat, apakah itu pengusaha, ataukah itu kemudian pekerja non formal dan lain-lain sebagainya. Jadi ini memang masih panjang, namun semangatnya adalah bagaimana kemudian DPR bersama-sama dengan pemerintah kemudian bisa memberikan ruang kepada ibu dan anak untuk bisa memberikan perhatiannya secara penuh kepada anak tersebut, sehingga anak-anak yang kemudian dilahirkan memang menjadi anak-anak generasi masa depan bangsa yang kemudian tidak ada stunting lagi di Indonesia. Itu dulu. Dalam draft RUU KIA terdapat aturan cuti melahirkan bagi pekerja wanita menjadi 6 bulan dari sebelumnya 3 bulan. DPR juga menginisiasi cuti bagi ayah pekerja selama 40 hari untuk mendampingi istrinya yang baru melahirkan. Ada pula aturan terkait penyediaan fasilitas tempat penitipan anak di fasilitas umum dan tempat bekerja. Meski semua fraksi menyetujui, sejumlah anggota DPR masih memiliki catatan atas pasal-pasal dalam RUU ini, terutama terkait aturan cuti 6 bulan bagi ibu pekerja yang melahirkan. Kalau secara pribadi penambahan cuti ini menjadi polemik juga karena artinya selama ini kan hanya PNS itu 3 bulan. Nah ini sekarang diminta untuk 6 bulan. Jadi saya secara kalau ditanya pribadi karena saya di samping pernah melahirkan juga sebagai pegawai, saya rasa kalau 3 bulan itu sudah cukup. Kita lihat nanti bagaimana dalam pembahasannya, apakah betul-betul jumlahnya menjadi tetap misalnya 6 bulan atau penambahannya menjadi 7 bulan atau bahkan berkurang, itu tergantung kepada stakeholder yang nanti akan kami panggil di dalam RDPU tentu, karena kita juga ingin mendengarkan dari semua pihak yang terdampak oleh implementasi undang-undang ini kelak ketika diundangkan. Pengusaha tentu akan kami panggil, lalu kemudian serikat pekerja juga kita akan panggil, ibu sendiri juga akan kita panggil, pokoknya semua hal atau semua pihak yang terkait di dalam konteks pembahasan akan kami panggil sehingga aspirasi-aspirasi itu tidak hanya satu pihak saja kita dengarkan. Dalam RUU ini dipastikan ya Mas ya, makanya kenapa di pasal itu kan kemudian dikunci, di pasal berikutnya ada pasal 5, kemudian juga ada 6, bahwa ibu yang sedang memenuhi atau mengambil haknya untuk mendapatkan cuti 6 bulan dipastikan bahwa dia tetap bekerja seusai dia menyelesaikan masa cutinya, bahwa dia tidak boleh kehilangan pekerjaan, dia tidak boleh dipecat atau dia tidak boleh di PHK, baik itu yang karena disuruh, diintimidasi apalagi begitu ya, atau dengan macam-macam modus lah yang itu biasa dilakukan oleh dunia usaha. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini adalah sebagai upaya untuk mengatasi tingginya angka kematian ibu dan anak, termasuk mengatasi masalah stunting. Anggota Komisi 4 DPR RI Luluk Nur Hamida mengatakan, RUU KIA juga diharapkan memutus rantai diskriminasi yang banyak dialami perempuan atau ibu pekerja ketika melakukan fungsi reproduksi dan hak-hak maternitasnya. Teddy Zuhari, Andika Marianto, Jakarta.